Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Selamat bertemu dengan pelajaran prakarya kelas 9. Sebelum kalian mulai belajar, terlebih dahulu kalian menyiapkan buku dan alat tulis kalian. Dan jangan lupa berdoa terlebih dahulu. Pada pertemuan minggu yang lalu, Ibu sudah menjelaskan proses produksi kerajinan bahan keras. Minggu ini Ibu menjelaskan membuat desain dan kemasan kerajinan bahan keras. Setelah kalian mempelajari materi ini, diharapkan 1. Siswa mampu membuat perencanaan atau desain kerajinan bahan keras. 2. Siswa mampu mengidentifikasikan pengertian kemasan, tujuan kemasan, dan jenis-jenis kemasan. Sebelum kalian membuat sebuah perencanaan, terlebih dahulu kalian harus mengetahui apa yang dinamakan perencanaan. Perencanaan adalah langkah-langkah yang dilakukan ketika akan membuat produk. Kita memasuki tujuan membuat perencanaan. Tujuannya adalah 1. Rencana awal untuk membuat produk. Rencana apa yang akan kita buat untuk membuat sebuah kerajinan. 2. Menentukan bahan dan alat yang digunakan. Ketika kita akan membuat sebuah kerajinan, kita bisa menentukan bahan dan alat yang digunakan. Ketiga, agar produk yang dibuat sesuai dengan rencana awal. Rencana awal, kita akan membuat sebuah kerajinan yang berasal dari bahan batok kelapa. Ketika kita membuat kerajinan, maka kerajinan yang dibuat berasal dari bahan batok kelapa. Langkah-langkah membuat perencanaan kerajinan bahan keras. 1. Menentukan judul kerajinan. Judul kerajinan di sini adalah kerajinan hias talenan. Silakan kalian pilih jenis kerajinan yang lain. Bisa berasal dari batok kelapa, stik es krim, kayu, dan bambu. 2. Menentukan desain atau sketsa. Buat desain yang digunakan untuk membuat kerajinan dibuat pada bahan yang akan digunakan. 3. Menentukan bahan dan alat. Bahannya di sini adalah talenan. Jenis talenan beraneka ragam. Di antaranya adalah talenan yang berbentuk daun dan talenan yang berbentuk hati. Kemudian kita masuk ke peralatan. Peralatan yang digunakan adalah spons, cat akrilik, kuas, motif, gunting, lem, vernis. 4. Langkah-langkah membuat talenan hias. 1. Bersihkan talenan dengan spons untuk menghindari debu atau kotoran. 2. Cat talenan dengan cat akrilik atau cat yang lain. 3. Pilih motif yang digunakan dan dibuat. 4. Gunting motif yang sudah ada. 5. Lekatkan dengan lem dan tempel motif yang sudah disediakan dan biarkan agak lama. 6. Lapisi dengan vernis. Di sini ada jenis-jenis kerajinan yang menggunakan talenan. Di sini diantaranya adalah talenan diberi cat akrilik, kemudian dikeringkan talenan tersebut. Setelah diberi cat akrilik, memberi hiasan pada talenan dengan menggunakan ragam hias, bisa berupa bunga atau tulisan. Dan ada lagi jenis-jenis kerajinan yang berasal dari talenan yang lainnya. Langkah pertama, membuat sebuah hiasan. Pemberian cat akrilik pada talenan
merapikan hiasan, memberi cat pada hiasan dan biarkan agak lama, pemberian cat vernis, memberi hiasan pada talenan yang sudah siap dijadikan benda hias. Langkah kelima, evaluasi. Benda kerajinan tersebut berfungsi sebagai benda hias. Kita memasuki jenis materi yang kedua, kemasan. Apa yang dinamakan dengan kemasan? Kemasan merupakan bagian dari desain yang terlihat dari luar dengan desain yang kreatif dan menarik. Tujuan kemasan: 1. Produk menarik. Di sini terlihat berbagai macam jenis kemasan yang dikemas dengan sedemikian rupa sehingga memungkinkan orang untuk memiliki dan ingin membeli produk tersebut. Yang kedua, melindungi isi produk, di mana kita lihat ada sebuah kerajinan yang berasal dari bahan lunak. Jika kita tidak menggunakan kemasan, bahan tersebut akan mengalami kerusakan. Makanya bahan tersebut harus dikemas dengan rapi. Yang ketiga, memudahkan dalam proses pengangkutan. Di sini terlihat beraneka ragam roti, dan roti ini akan disimpan di tempat yang aman. Untuk proses penyimpanan memerlukan sebuah tempat. Untuk memudahkan penyimpanannya, maka roti ini dibuat sebuah kemasan. Kemasannya bisa berupa box atau kemasan yang berasal dari kardus atau kertas. Jenis kemasan bisa dibuat dari apa saja. 1. Kayu. Di antaranya adalah contohnya seperti ini. Yang kedua, plastik. 3 adalah kardus atau kertas. Di sini ada jenis-jenis kemasan yang berasal dari kardus. Keempat adalah logam. Kelima adalah kaca. Ini adalah materi yang sudah Ibu jelaskan. Semoga kalian mudah memahami dan lebih mudah mengerti. Tugas untuk kalian, buatlah salah satu perencanaan membuat kerajinan dari bahan keras alam menggunakan kertas HPS dengan menggunakan pulpen hitam dan spidol berwarna. Sebelum mengakhiri pertemuan hari ini, Ibu berpesan kepada kalian agar kalian menjaga kesehatan, gunakan masker ketika kalian berpergian, dan jangan lupa mencuci tangan dengan menggunakan sabun. Sekian dan terima kasih. Sampai berjumpa di pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.